Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu, NIM 11920600024. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui bintik buta, 2. Untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Dalam berinteraksi, manusia membutuhkan informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap, maka dibutuhkan indera. Indera yang biasa disebut dengan panca indera terdiri dari 5 bagian, diantaranya penglihatan melalui mata, penciuman melalui hidung, pendengaran melalui telinga, perasa melalui lidah, dan peraba melalui kulit. Hendy Wulandari 2015. Perangsangan suatu reseptor atau alat indera akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenal keadaan sekeliling, sehingga tubuh dapat segera menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup. Alat indera merupakan alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan di dunia luar. Alat di sini dapat diartikan sebagai reseptor saraf yang sensitif, sedangkan dunia luar di sini merupakan dunia di luar tubuh manusia itu sendiri, yang disebut sebagai rangsangan. Reseptor yang terdapat di dalam tubuh ini sensitif terhadap rangsangan yang disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls yang merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Nuresa Tuti 2018 halaman 11. Alat bahan: kertas manila, gunting, penggaris, spidol. Berikut langkah kerja. Yang pertama, sediakan kertas manila 3x14 cm. Lalu, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dan tanda titik sejauh 10 cm. Lalu pegang kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Kemudian pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Lalu dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik dekat. Dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak. Kembali ulangi percobaan hingga 3 kali. Lalu kembalikan letak tanda titik dan ulangi prosedur tadi dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali hasil pengamatan. Berikut tabel hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil percobaan, terdapat perbedaan jarak antara hilang dan tampak kembali tanda positif, baik pada mata kanan maupun pada mata kiri. Dan hasil percobaan ketika menutup mata kanan dan mata kiri, fokus terhadap tanda titik, didapatkan tanda positif hilang pada jarak 35 cm dan tampak kembali pada jarak 24 cm. Dengan demikian, daerah titik buta berada di antara jarak 24 sampai 35 cm. Sedangkan ketika menutup mata kiri dan mata kanan, fokus terhadap tanda titik, didapat tanda positif hilang pada jarak 37 cm dan tampak kembali pada jarak 27 cm. Dalam hal ini, posisi bintik buta antara mata kanan dan mata kiri berbeda, di mana
pada jarak tertentu, benda dapat terlihat dan tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Cahaya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Titik buta dari setiap orang berbeda-beda dan tergantung kemampuan mata masing-masing orang. Soal jawaban. Apakah dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, berdasarkan hasil pengamatan, tanda positif ini digunakan untuk mengetahui titik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dapat terjadi jika bayangan tanda positif ini masuk ke daerah bintik buta. Tanda positif ini dapat diibaratkan sebagai objek yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tanda positif ini bisa hilang dan muncul pada jarak tertentu. Jarak muncul dan hilang objek dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti posisi, ukuran objek itu sendiri. Karena setiap melakukan percobaan kecil, kemungkinan posisi kertas berada pada posisi yang sama. Kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Hal ini disebabkan karena pada saat tanda positif terlihat, bayangan jatuh pada bintik kuning, sedangkan ketika tanda positif tidak terlihat, bayangan jatuh pada titik buta. Pada bagian luar bawah retina terdapat cakram optik bintik buta yang menghubungkan saraf optik dengan mata. Apabila impuls dari luar jatuh pada bagian ini, cahaya yang masuk tidak dapat terdeteksi. Penyebabnya yaitu bintik hitam yang tidak memiliki sel-sel fotoreseptor. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Tidak ada, karena buta warna terjadi ketika tidak bisa membedakan warna, sedangkan percobaan ini menentukan titik buta warna. Keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatan menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif dan percobaan tadi jelaskan. Hal tersebut terjadi karena pada mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau redospin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein yang terkena cahaya matahari. Redospin akan terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Peristiwa ini ada hubungannya dengan bintik buta, di mana saat penglihatan berkurang, bayangan tanda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya, sehingga mata tidak bisa melihat. Alat dan bahan: jahe, apel, garpu, pisau, dan penutup mata. Langkah kerja yang pertama, potong-potong apel dan jahe dengan ukuran yang kecil yang sama tanpa melihat bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Selanjutnya, tutup mata, tutup hidung, dan gunakan garpu untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut. Kunyah pelan-pelan. Kemudian, tentukan makanan yang dimakan. Selanjutnya, tanpa menutup hidung, lakukan langkah tadi untuk memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Pembahasan. Berdasarkan kegiatan 2 yang telah dilakukan, percobaan dilakukan dengan mata tertutup, di bawah hidung, dan dengan mata tertutup saja. Pada cobaan yang pertama, yaitu mata tertutup dan hidung tertutup, kita tidak bisa merasakan dengan jelas rasa dari makanan yang dimakan. Pada jahe hanya terasa pedas saja, sedangkan pada apel tidak begitu bisa merasakan dengan jelas. Hal ini dapat terjadi karena ketika hidung ditutup, sel-sel saraf yang akan merangsang bau tidak dapat meneruskan rangsangannya pada otak karena posisi hidung ditutup, sedangkan otak tidak dapat mengertikan makanan yang dirasakan oleh lidah. Sedangkan percobaan kedua, dengan hidung tidak ditutup namun mata tertutup, kita dapat merasakan dan mencium aroma makanan yang dimakan seperti aroma apel dan jahe yang menyengat, sehingga ketika dimasukkan ke dalam mulut, kita dapat merasakan rasa pahit dan pedas jahe dan manisnya apel.
Kesimpulannya, bintik buta adalah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahaya melalui kornea dan diteruskan ke retina. Cahaya yang masuk ke bagian bintik kuning retina. 2. Indera pembau dan pengecap dapat saling berkaitan dan bekerja sama. Rangsangan dapat mendeteksi bau melalui rongga hidung dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori. Kemudian sel-sel penciuman meneruskan rangsangan ke pusat rasa dan bau yang terdapat di otak sehingga kita dapat mengetahui dan merasakan jenis makanan yang kita makan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian pada praktek kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.